Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Julia Armaningrum dengan nomor induk mahasiswa 21401170. Saya dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dengan melakukan metode penelitian terhadap judul yang sudah saya unggah, yaitu terkait tentang pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian jilbab Bergo Hamidah, studi kasus pada toko Fitri Hijab Kota Kediri. Saya akan melakukan pengujian analisis terhadap judul tersebut dari mulai uji analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji T atau uji beda, uji asumsi klasik, hingga uji regresi linear. Berikut penjelasan dari pemaparan materinya dan beserta pengujian data serta analisis interpretasinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan penelitian asosiatif, di mana desain ini memungkinkan untuk mengetahui hubungan antara variabel secara spesifik. Jadi memungkinkan akuntabilitas yang tepat dan interpretasi yang jelas terhadap hasil penelitian ini. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung ataupun konsumen dari toko Fitri Hijab Kota Kediri yang melakukan pembelian produk jilbab Bergo Hamidah di toko tersebut yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi sampel dalam penelitian ini ialah sebagian dari konsumen jilbab Bergo Hamidah dalam pengunjung toko Fitri Hijab, dan jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, sampel yang saya gunakan itu dibatasi sebanyak 30 responden saja. Metode sampling yang digunakan ialah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik non-probability sampling dengan menggunakan accident sampling. Kenapa saya menggunakan accident sampling? Dikarenakan dengan menggunakan teknik tersebut disebabkan karena jumlah responden atau populasi yang tidak diketahui dengan secara pasti, maka peneliti teknik penentuannya sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang mengunjungi toko Fitri Hijab yang menggunakan produk jilbab Bergo Hamidah. Seperti itu. Masuk kepada instrumen penelitian. Metode pengumpulan data ini saya menggunakan data sekunder. Jadi instrumen pengumpulan datanya ataupun itu menggunakan kuesioner. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita sebarkan kepada responden. Dan skala pengukurannya dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, di mana suatu alternatif pengukuran data yang digunakan untuk mengukur suatu kejadian atau fenomena sosial yang kemudian diubah ke dalam bentuk angka seperti setuju, tidak setuju diubah menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan operasional variabelnya ada 3 variabel, yaitu citra merek, harga, dan kualitas produk, di mana 3 variabel independen ini akan ada 1 variabel dependen, yaitu sebagai keputusan pembelian, yaitu Y-nya. Untuk analisis yang pertama, yaitu kita lakukan analisis deskriptif, di mana pengukuran analisis deskriptif ini dilakukan untuk melihat gambaran data yang telah kita gunakan secara umum seperti nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai minimum, dan sampai ke standar deviation-nya. Baik, langsung saja kepada kitab pengujiannya, yaitu terkait tentang pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian jilbab Bergo Hamidah, studi kasus pengunjung toko Fitri Hijab. Jadi di sini saya sudah memiliki data, di mana data saya ini termasuk dalam data sekunder dengan menggunakan instrumen kuesioner, yaitu ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, di mana 3 variabel independen meliputi citra merek, harga, kualitas produk, dan 1 variabel dependen itu adalah keputusan pembelian. Langsung saja kepada SPSS-nya. Saya akan melakukan uji analisis deskriptif. Di variabel view kita menulis variabelnya ada X1, X2 sampai X3 dan variabel dependen yaitu Y. Kemudian masuk kepada data view, yaitu kita langsung saja copy data yang sudah kita peroleh baik dari citra merek X1 sampai kepada Y. Di sini saya menggunakan 30 responden. Semuanya saya copy di sini untuk totalnya saja.
sudah kita input datanya, kita cek terlebih dahulu apakah data yang sudah kita input sudah keluar pada data view. Ternyata sudah ada 30 responden dengan ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Kemudian langsung saja kita analisis, masuk kepada analisis, kemudian di deskriptif statistik, pilih bagian deskriptif. Kita copy saja semuanya variabel ini ke variabel yang kanan, kemudian klik OK. Nah, apabila sudah keluar analisis deskriptifnya seperti ini, maka kita bisa copy untuk kita lakukan interpretasi data ini di Microsoft Word agar kita lebih mudah untuk menganalisisnya. Kita copy saja di sini analisis data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita interpretasi dari data yang sudah kita temukan ini ke dalam analisis deskriptifnya. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa variabel citra merek X1 atau X1 dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum yaitu sebesar 22, sedangkan nilai maksimum sebesar 41. Dan nilai rata-rata citra merek sebesar 33,533. Kita bisa langsung aja copy di sini. Oh ya, untuk standar deviation-nya untuk citra merek yaitu sebesar 4, sekian. Itu kita copy di sini untuk kita interpretasikan. Dan seterusnya juga semacam itu, karena untuk analisis deskriptif di sini itu hanya untuk pengukuran bahwa variabel ini perlu untuk mengukur di mana nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan standar deviation dari variabel-variabel yang sudah kita gunakan. Jadi hanya sekedar kita menguji sekian kayak gitu. Untuk uji yang kedua yaitu ada uji validitas, di mana data dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel, dan begitu juga sebaliknya, bahwa R hitung apabila kurang dari R tabel maka data tersebut tidak bisa dikatakan valid dengan tingkat signifikansinya yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05, dan dasar keputusannya kita bisa melihat di R tabel yang sudah sebagai patokan data tersebut. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita melakukan uji validitas. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa uji validitas itu dikatakan valid apabila R hitung itu lebih besar dari R tabel. Tapi apabila R hitung itu lebih kecil dari R tabel, maka data tidak valid. Kita lakukan uji validitas terlebih dahulu. Masuk kepada data view. Kita gunakan untuk laman yang baru aja. Ini kita ke variabel view. Untuk dari data uji validitas ini kita lakukan per variabel independen. Jadi soal yang kita gunakan dari variabel, contohnya ada berapa soal dari variabel 1 dan seterusnya. Untuk X total jangan lupa untuk ditambahkan ya. Kemudian kita masuk ke data view. Ini sudah masuk semua. Kemudian kita masuk ke datanya yang kita lakukan. Di sini saya waktu di X1 atau variabel yang pertama. Kita copy saja sampai ke totalnya, yaitu dengan mencakup 30 responden. Tetap cek apakah data yang sudah kita input sudah masuk ke data view. Kemudian langsung saja ke analisis. Kita ke correlate, bivariate. Kita copy semuanya, masuk ke variables, kemudian klik OK. Nah, dari di sini kita bisa lihat apakah data yang sudah kita input atau kita lakukan pengkajian itu valid atau tidak. Nah, ini datanya sudah keluar. Dan perlu diketahui juga
data yang bisa dikatakan valid itu apabila ada standar atau garis signifikansinya. Maksudnya di sini seperti ini. Kita mengetahui bahwa ada 30 responden, maksudnya dalam judul saya ada 30 responden. Kemudian dari signifikansinya ada 5% atau 0,05. Maka kita lihat pada tabel distribusi, yaitu di nilai R tabel signifikansi 5% dengan jumlah respondennya 30. Nah, di sini sudah keluar nilai distribusi R tabel dengan signifikansi 5% dan 100%. Saya kan dengan nilai signifikansinya 5% dan ada 30 responden, maka kita lihat N-nya di sini 30, maka kita lihat di urutan 30 dengan signifikansi 5% atau 0,05. Maka di sini diperoleh bahwa nilai signifikansi saya atau R tabelnya yaitu mengetahui bahwa 0,361. Maka data saya harus melebihi dari data R tabel atau R hitung saya harus lebih besar dari nilai R tabelnya. Maka ini kita copy terlebih dahulu. Untuk kita pindah ke Word, lihat jadi kita melihatnya R hitung itu dari X1 yang di sini. Yang sudah saya blok ini seperti X1 contohnya dari Pearson correlation-nya yaitu 0,404. X1.2 Pearson correlation-nya 0,548 dan seterusnya. Terus kemudian kita masukkan di sini bahwa di R hitung X1.10 yaitu R hitungnya 0,404 yaitu dinyatakan lebih besar dari R tabel 0,361. Jadi keterangan dari data saya adalah valid. Saya sudah memasukkan semua data saya dari yang mulai X1.1 sampai kepada X1.9. Jadi di sini semua data saya dikatakan valid. Kemudian cara yang sama juga dilakukan untuk pengujian uji validitas pada X2, X3 dan seterusnya sampai ke variabel dependen. Sama dengan kita memasukkan pernyataannya dengan jumlah sampai ke totalnya. Kemudian kita paste di data view. Apabila sudah kita paste, kemudian kita pastikan bahwa data semuanya terinput. Pilih analyze, correlate bivariate, dan hasilnya akan keluar di output SPSS. Kemudian data ini bisa kita copy di Word untuk kita bisa interpretasi dari data yang sudah kita uji. Nah, dari data yang sudah saya uji di sini bahwa semuanya itu menyatakan bahwa lebih dari 0,361.
Setelah data yang saya lakukan uji validitas semua telah terinput dan mendapatkan output pada SPSS, dan saya nyatakan bahwa semua data dalam pernyataan kuesioner tersebut itu dinyatakan valid karena semua lebih dari R-tabel. Dapat dilihat bahwa 25 kuesioner semua itu dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R-tabelnya. Maka data saya dinyatakan valid. Untuk uji yang kedua yaitu reliabilitas, di mana pengujian reliabilitas ini untuk mengukur seberapa konsisten atau tidaknya kuesioner dari penelitian yang digunakan. Jadi untuk mengukur pengaruh tidaknya antara variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y. Dan sebelum dilakukan pengujian reliabilitas, ada dasar nilai batas pengambilan keputusannya, yaitu alfa sebesar 0,60. Dan variabel yang dianggap reliable itu apabila lebih dari 0,60, dan jika sebaliknya kurang dari 0,60, maka data tersebut tidak bisa dikatakan reliable. Dan hasil dari pengujiannya itu kita bisa lihat di bagian alpha Cronbach atau Cronbach alpha. Kita lanjutkan, yaitu terkait tentang uji reliabilitas, yaitu kita menguji ketika tadi sudah kita menguji terkait validitas. Nah, setelah kita mengetahui bahwa variabel tersebut itu sudah dikatakan valid, maka bisa lanjut kepada uji yang selanjutnya, yaitu uji reliable. Apabila uji tersebut belum bisa dikatakan reliable, maka belum bisa untuk masuk ke tahap yang selanjutnya, maka harus ke tahap validitas, kemudian reliable. Apabila data tersebut belum reliable, maka kita ulang kembali kepada data validitas, maka ada yang bermasalah dalam data tersebut. Oke, langsung saja kepada data ini, pengujian reliable, maksud saya reliable, yaitu tadi saya sudah masukkan terkait tentang data saya yang pada X1 atau citra merek. Nah, langsung saja kita masuk ke analyze, kita ke scale, kemudian pilih reliability analysis. Kemudian kita masukkan semuanya di items kecuali yang X1. Kemudian klik OK. Nah, data saya sudah keluar terkait tentang reliabilitas statistiknya, bahwa ini terkait tentang variabel citra merek, bahwa variabel citra merek itu sudah mempunyai Cronbach atau Cronbach alpha. Jadi di sini apabila variabel tersebut itu lebih besar dari 0,60, itu variabel dikatakan reliable. Namun apabila kurang dari 0,60, maka data tersebut belum reliable. Dan reliabilitas ini kita lihat pada bagian Cronbach alpha, yaitu sebesar 7,9. Maka interpretasi dari data tersebut pada variabel citra merek atau S1 dapat dilihat bahwa Cronbach alpha pada variabel ini lebih tinggi daripada nilai dasar, yaitu 0,79709, lebih besar dari 0,60. Hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dari dalam kuesioner X1 itu dinyatakan reliable. Lanjut ke X2-nya. Sama seperti dengan X1. Masuk ke scale, reliability, kita masukkan semuanya kecuali data X2. Klik OK. Terus kemudian kita lihat di outputnya. Nah, ini sudah keluar, ada 7 item, kita copy. Kemudian kita lihat, kita interpretasi. Di sini kita tulis. Nah, Cronbach alpha-nya di sini sudah terlihat bahwasannya Cronbach alpha-nya itu sebesar 732. Maka hasil dari uji reliabilitas pada variabel harga X2 dapat dilihat bahwa Cronbach alpha dari variabel tersebut itu lebih tinggi dari 0,60. Maka hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa semua pernyataan dari kuesioner tersebut itu reliable dan jadi dapat dipercaya. Lanjut ke X2 yang masih sama caranya dengan X1 dan X2.
di sini bahwa hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel kualitas produk atau X yang ketiga, variabel independennya itu sebesar 708. Jadi hasil variabelnya melebihi dari 0,60. Maka dapat dinyatakan bahwa data ini atau semua pernyataan dalam kuesioner ini adalah reliable atau dapat dipercaya. Kemudian kita tidak lupa juga untuk melakukan tes reliabilitas terhadap Y-nya atau data dependennya. Langsung saja ke Y-nya, yaitu kita pilih analyze, scale, dan pilih deh reliability analysis. Kita copy semuanya kecuali yang Y, klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul reliabilitasnya. Nah, di sini sudah keluar, kita copy dan kita masukkan ke Word-nya. Di sini Chromebase alpha-nya sebesar 0,849. Maka dalam data tersebut dapat dinyatakan bahwa keputusan pembelian semua pernyataannya dikatakan reliable atau dapat dipercaya. Untuk pengujian yang selanjutnya yaitu uji beda, di mana uji beda ini ada dua uji, yaitu ada uji T parsial dan uji F sebagai uji simultan, di mana kedua uji ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Bedanya antara uji T dan uji F itu adalah jika uji T itu untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari variabel, jadi satu persatu dengan variabel terikat. Kemudian kalau uji F itu secara simultan, secara bersamaan dengan secara parsial terhadap variabel terikat. Dan di sini saya menggunakan uji T parsial dan ditunjukkan melalui tabel koefisien. Syarat untuk mengetahui hipotesis tersebut diterima atau ditolak yaitu adalah jika nilai R hitung itu lebih besar dari syarat dari T parsial itu dikatakan berpengaruh terhadap variabel terikat itu apabila nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dan jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hipotesis ditolak dan ada hipotesis yang ditolak dan ada hipotesis yang diterima. Langsung saja kita melakukan uji T parsial. Saya sudah menyiapkan data di sini di variable view. Saya sudah menuliskan terkait data yang saya dapatkan. Kemudian di data view juga saya sudah menuliskannya. Langsung kita pilih analyze, kita pilih regression dan klik linear. Di sini untuk uji T parsial tidak semua dari data ini atau variabel kuesioner ini saya masukkan ke variabel independen karena hanya saya mengujikan totalnya saja. Maka yang saya gunakan adalah X1, saya masukkan ke independen dan satu persatu saya akan menguji T ini, yaitu T Y akan saya masukkan ke dependen. Langsung saja saya klik OK. Sebentar, ini mungkin tidak perlu terlebih dahulu. Klik OK. Nah, nanti di bagian output SPSS-nya akan keluar uji T parsial. Nah, uji T parsial bisa teman-teman lihat di bagian koefisien di sini. Nah, langsung saja saya copy untuk kita interpretasikan hasil dari uji T ini. Di sini sudah saya kopikan, pastekan tabel dari uji T variabel citra merek, yaitu dengan nilai T yaitu 3,389 dan signifikansinya adalah 0,002. Kita mempunyai rumus sebelumnya yang perlu teman-teman ketahui bahwa nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05, di mana nilai T hitungnya juga harus lebih besar dari nilai T tabelnya. T tabel kita peroleh dari rumusan T dalam kurung dikali A per dibagi 2 titik 2 N dikurangi K dikurangi N 1, di mana A di sini adalah 0,05 atau 5%. Dan T-nya itu adalah 0,025 diperoleh dari nilai ini 0,05 dibagi 2. Maaf, di sini ada T-nya. Kemudian 30 dikurangi N di sini adalah 30 respondennya dan K adalah 3 variabelnya. Kemudian saya 3 variabel independen. Saya kurangi dengan 1 dan 26 diperoleh. Maka T tabelnya saya peroleh di sini ada 2,055.
sudah kita ketahui bahwa T-tabelnya yaitu dengan batas 0,025 di barisan 26. Maka kita lihat di bagian T-tabelnya. Sudah kita temukan bahwa 0,025 di DF-nya yaitu 26. Maka diketahui nilai T-tabelnya dengan batas 2,05553. Maka di interpretasinya kita tulis di situ dengan kita menyatakan bahwa variabel X1 terhadap Y nilai signifikansinya yaitu 0,02 kurang dari 0,05. T hitungnya juga lebih besar dari T tabelnya yaitu diketahui 3,389 lebih besar dari 2,055. Maka dikatakan bahwa ini ada pengaruhnya, dan untuk T-nya ini sama seperti dengan X1, maka T-tabelnya digunakan untuk X1, X2, dan X3. Langsung saja ke pengujian X2 dan X3 seperti pada video. Maka hasil dari pengujian uji T parsial di situ dinyatakan bahwa pada variabel citra merek X1 sesuai dengan tabel yaitu uji T parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian adalah 0,02 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 3,389 lebih besar dari 2,055. Maka H01 ditolak dan HA1 diterima. Dengan kata lain bahwa terdapat pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian yang secara signifikan. Dan untuk variabel harga dan kualitas sama karena memiliki nilai signifikansi dengan T-tabel yang lebih besar. Jadi T hitungnya lebih besar dari T tabelnya, maka H01 ditolak dan H1, HA2 dan HA3 diterima. Maka terdapat pengaruh yang secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini menentukan terkait tentang ketepatan model yang perlu dilakukan dalam pengujian uji asumsi klasik. Itu ada beberapa yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini ada 3 cara, melalui histogram, plot, maupun dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang pertama kita melakukan histogram normalitas, secara uji normalitas dengan menggunakan histogram. Oke, langsung saja kita ke uji normalitas. Nah, kita tulis terlebih dahulu di sini ada di variabel view kita tulis data kita. Kalau data di variabel di uji normalitas itu hanya untuk total, bukan keseluruhan dari responden. Maksudnya dari keseluruhan pernyataan atau pertanyaannya. Kita tulis saja. Apabila sudah kita copy atau kita paste semua data-datanya, sudah kita cek apakah sudah masuk terinput semuanya. Apabila sudah, kita masuk ke analyze, regression, dan linear. Kemudian untuk yang dependent ini, kita masukkan ke dependent, dan yang lainnya ini kita masukkan ke independent. Kemudian di statistik ini kita pilih yang collinearity diagnosis yang ini. Kemudian continue. Kemudian bagian yang stress sheet ini kita pindahkan ke Y, dan yang ini kita pindahkan ke X. Kemudian klik histogram dan normal probability plot. Continue, dan di bagian save kita klik aja yang ini unders ini. Udah tuh, cukup. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, di sini sudah keluar data-datanya, baik dari koefisiennya maupun dari data histogram, plot, dan scatter plot, dan lain sebagainya. Oke, untuk
kita lihat yang histogramnya terlebih dahulu untuk melihat normality probability ini. Kemudian kita copy, kita masukkan ke Word-nya. Nah, sudah paste. Nah, untuk interpretasi dari histogram ini bisa ketahui bahwa gambar itu yang memiliki lengkungan itu mengartikan bahwa gelombang itu normal. Namun tidak bisa kita begitu saja mengatakan atau menyatakan bahwa data itu normal, karena apabila kita mempunyai data maka kita harus bisa membuktikannya. Selain itu, uji normalitas juga bisa kita lihat melalui plots. Nah, plot di sini kita ketahui. Nah, gambar di sini itu plots namanya. Nah, interpretasinya seperti ini. Apabila gambar ini atau butiran-butiran kecil ini melingkari atau mengelilingi garis ini, maka data dikatakan normal ketika mengelilingi garis tersebut. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mengetahui nilai dari Kolmogorov-Smirnov atau uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian ini data yang tadi kita lakukan itu akan auto keluar seperti ini karena kita tadi mengklik bagian yang mengidentifikasi data ini. Nah, kemudian kita pilih analyze di bagian parametric test, pilih di bagian one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, nilai ini itu yang awalnya di sini kita pindahkan ke test variable list, kemudian klik OK. Nah, di sini nanti akan keluar nilainya. Nah, di sini ada tulisan Kolmogorov-Smirnov. Di sini juga sudah tertulis bahwa test distribution-nya is normal, maka data ini dikatakan normal. Namun kita buktikan bahwa nilai ini atau Kolmogorov-Smirnov ini normal, dapat dipercaya dan reliable. Kita lihatnya di bagian asymmetric to tell. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa ini sudah saya paste di sini. Sampel Kolmogorov-Smirnov itu nilai signifikansinya adalah lebih besar dari 0,05, dan dengan kita ketahui bahwa di sini adalah 0,124, maka artinya data ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu uji multikolinearitas ini digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi penelitian itu terdapat korelasi antara variabel independen sebagai variabel bebas dengan kriteria yang digunakan adalah jika nilai F atau jika nilai VIF lebih kecil dari 10 atau nilai toleransinya lebih besar dari 0,1, maka regresi tidak terjadi multikol atau tidak terjadi gejala multikol, bebas dari gejala multikol. Dan nilai yang dipakai yaitu tadi sudah saya sebutkan, VIF-nya itu kurang dari 10,00 dan nilai toleransinya yaitu lebih besar dari 0,10 sekian. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji multikolonialitas dan uji heterokedastisitas sekaligus dengan uji autokorelasi. Nah, ketika uji ini bisa dilakukan secara langsung dengan melihat satu data saja. Maksudnya dengan satu pengujian, dengan nanti ada banyak jumlahnya atau bagian-bagian baik dari multikol, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Nah, tadi sudah ada saya input datanya di sini. Kemudian kita pilih analyze regression. Bisa teman-teman pilih, di sini sudah masuk statistik dan pilih yang deskriptif boleh, ini juga, dan sekaligus kita dubbing Watson-nya. Klik continue, plot. Untuk Z-nya kita pilih yang CZ ini, dan X-nya kita pilih ZPRED, dan histogram dan normal probability. Oke, continue, save-nya kita pilih yang under standard G ini. Kemudian kita continue dan klik OK. Nah, di sini nanti akan keluar bagian-bagiannya. Untuk multikolonialitas itu kita lihat di bagian koefisien. Nah, di koefisien di sini kita bisa lihat, kita copy terlebih dahulu. Kita masuk ke sini. Nah, sudah saya copy, paste. Nah, perlu diketahui bahwa nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya gejala multikolonialitas yaitu adalah nilai VIF, itu harus kurang dari 10,00 dan nilai tolerance itu harus lebih dari 0,10. Jadi apabila data ini menggunakan atau terjadi mendapatkan gejala multikol, maka data ini harus kita ulang karena data ini harus bebas, karena model regresi, maksud saya model regresi yang baik itu adalah yang tidak terjadi korelasi antara variabel yang bebas dari gejala multikolonialitas. Bisa diketahui bahwasannya di sini interpretasinya bahwa pada variabel citra merek X1 sesuai dengan tabel yaitu uji multikolonialitas menunjukkan bahwa nilai variabel citra merek X1-nya yaitu 1,006, yaitu kurang dari 10, dan nilai toleransinya sebesar 0,994, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian untuk yang variabel harga sesuai dengan tabel juga bahwa variabel harga nilai untuk VIF-nya sebesar 1036, kurang dari 10.
dan nilai toleransinya sebesar 0,966, itu lebih besar dari 0,10. Maka data ini bebas dari gejala multikol. Dan untuk pada variabel kualitas produk itu juga mendapatkan nilai VIF-nya sebesar 1,034 kurang dari 10, dan nilai toleransinya sebesar 0,967, lebih besar dari 0,10. Maka data tersebut tidak terjadi multikol. Seperti itu. Kemudian untuk uji heterokedastisitas. Nah, kalau kedastisitas tadi kita kan sudah pilih di bagian plot, kalau nggak salah itu kita melihat dari grafik scatter plotnya dengan antara stress sheet dan zip rate-nya, yaitu ada atau tidaknya pola tertentu. Kita lihat di output SPSS-nya tadi bahwasannya data kita itu apakah terkena mendapatkan gejala heterokedastisitas atau tidak. Nah, di sini scatter plots-nya, nah ini kita bisa copy dan kita interpretasikan di sini. Nah, sudah saya paste, dan apabila bintik-bintik ini menyebar dari 0 ke 1 ke kanan sampai ke samping dan tidak membentuk pola, maka dalam data ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Seperti itu. Lanjut ke uji autokorelasinya. Untuk uji autokorelasinya itu ada dalam dasar pengambilan keputusannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi apabila kita menginginkan data itu tidak terdapat autokorelasi, maka kita menggunakan rumusan yang seperti ini. Nah, dengan uji autokorelasi ini kita bisa lihat di model summary-nya dengan kita mengacu pada Durbin Watson-nya. Kita scroll ke atas. Nah, di sini Durbin Durbin Watson-nya? Nah, ini di model summary kita copy dan kita paste di sini. Nah, Durbin Watson-nya itu sekitar sekian, 2,103. Dapat digunakan rumus yang kedua karena kita agar terhindar atau tidak terdapat autokorelasinya dengan DU kurang dari D dan D kurang dari 4 kurang minus DU. Diketahui DN adalah 30 responden kita. Kemudian G-nya itu adalah sekian, Durbinnya 2,103, dan DL-nya kita bisa lihat di tabel Durbin Watson-nya. Di sini ada sudah saya temukan tabel Durbin Watson-nya dengan A sama dengan 5 alfanya atau itu 0,05. Kita kan ada 3 variabel independen. Nah, dengan nilai DL-nya, maaf kita lihat terlebih dahulu. Di sini DL-nya yaitu sekian. Ini dengan kita respondennya ada 30, dengan variabelnya ada 3, DL-nya 1,2138 dan DU-nya 1,6498 gitu. Nah, di sini sudah saya tulis, maka kita jumlahkan manual saja. 4 dikurangi DU dengan nilai perolehan 2,351. 4 minus DL sama dengan 2,787. Maka dapat diinterpretasikan bahwa dengan rumusan seperti ini, D atau ini Durbin dengan nilai 2,103 itu lebih besar dari nilai DU 1,649, dan D dengan sebesar 2,103 lebih kecil dari nilai 4 minus DU yaitu sebesar 2,351. Maka kesimpulan data tersebut bahwa nilai regresi yang bebas dari autokorelasi. Yang selanjutnya yaitu uji linearitas, di mana uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel yang kita uji itu mempunyai hubungan yang linear secara signifikansi atau tidak. Jadi korelasi yang baik itu adalah yang seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen, dan dasar pengambilan keputusannya bisa melewati signifikansi ataupun nilai F hitung atau F tabelnya. Dan yang terakhir yaitu uji regresi linear, di mana uji regresi linear ini ada 2, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Namun saya di sini akan menggunakan regresi linear berganda karena variabel saya lebih dari 2. Di mana variabel linear berganda, regresi linear berganda ini merupakan hubungan secara linear antara 2 atau lebih variabel independen, yaitu X1, X2 dan seterusnya dengan variabel dependen, untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel independen ini berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependennya. Apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, jadi analisis regresi itu regresi berganda itu akan dilakukan bila jumlah variabel independennya lebih dari 2.
Dan untuk rumusan dari analisis regresi linear berganda itu bisa menggunakan rumus, yaitu Y sebagai variabel dependen dan sama dengan A sebagai konstantanya, plus B1X1 plus B2X2 dan seterusnya. Di mana B ini merupakan koefisien regresi, yaitu untuk mengetahui nilai peningkatan atau penurunannya. Perlu kita ketahui bahwa uji linearitas itu merupakan cara untuk mengetahui apakah variabel itu mempunyai hubungan secara linear atau secara signifikan atau tidak. Yang korelasi yang baik itu mereka harus memiliki hubungan yang linear antara independen dengan dependen. Dasar pengambilan keputusannya itu juga ada dua, secara signifikansi atau dengan nilai F hitung dan F tabel. Saya di sini sudah mempunyai nilai tabel, maksudnya tabel F tabel. Jadi nanti sebagai acuan kita untuk mengetahui datanya. Langsung saja kita ke datanya. Saya sudah masukkan di sini. Oh ya teman-teman, lupa bisa isi di sini nama variabel yang digunakan. Kemudian mungkin bisa dilihat ataupun tidak. Kemudian di data view langsung saja kita pilih analyze karena datanya sudah saya masukkan. Bisa masuk ke compare means kita masukkan untuk yang independen ini, yaitu citra merek. Ini kita masukkan ke independen dan untuk kepuasan kita masukkan ke dependen. Untuk optionnya kita pilih test for linearity, continue and next. Oke. Kita lihat nanti akan muncul langsung 3 dari data yang sudah kita masukkan, baik dari citra merek, harga, maupun dari kepuasan kualitas produk. Ini yang pertama, citra merek, kita lihatnya di ANOVA table. Nah, kita copy aja di sini. Nah, untuk kita mengetahui datanya, kita melihat dari F tabelnya di mana, kita acuannya di sini, deviation from linearity 14 ini. Nah, kita masuk di sini, bisa kita masukkan terlebih dahulu di sini. Nah, sudah saya kopikan, maka kita lihat di sini untuk baris 14 yang di sini. Nah, di sini sudah saya gunakan di F dan N1 dan N2. 14 dan 14, maka kita lihat di sini berapa nilainya? 2,48 atau 2,480 kalau kita ambil 3 digit. Dan di sini untuk F hitungnya, maka untuk F hitungnya sekitar 2,480. Maka interpretasinya yaitu 1,892. Maaf, di sini 1892 bukan 190. Itu kurang dari 2,480, di mana apabila jika nilai F itu kurang dari F tabel, maka ada hubungan secara linear, secara signifikansi antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan untuk signifikansinya juga sama. Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maaf, itu berarti adanya hubungan secara linear antara independen dan dependen. Terus kemudian di kepuasan yang di harga ini juga ada, di sini kita copy aja, kita masukkan di sini. Nah, di sini di N1 10 dan N2 ada 18. Kita lihat di sini 2,41. Nah, untuk F hitungnya 2,410 dengan nilai F hitungnya yaitu 0,917, itu kurang dari 2,410, maka dapat dikatakan bahwa ini ada hubungan secara linear antara variabel independen dan variabel dependen. Begitu juga dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk data yang ketiga atau X ketiga yaitu kualitas, itu ini kita copy saja. Kita interpretasikan di sini. Nah, sudah saya kopikan, itu adalah baris ke-6 dan 22. Kita lihat di sini. Itu 2,55. Kita lihat 2,55 di sini. Ya, F hitungnya lebih kecil dari F tabelnya. Maka interpretasi dari data di atas bahwa pada nilai signifikansi diperoleh deviation from linearitas sebesar 0,123 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitungnya sebesar 1897 dan seterusnya. Karena data saya sudah saya interpretasikan terdahulu. Maksudnya sudah saya interpretasikan ketika saya menjelaskan di SPSS-nya ini. Berdasarkan pengujiannya sudah saya interpretasikan tadi dengan demikian. Selanjutnya yaitu kita ke pengujian regresi linear berganda. Mengapa saya menggunakan regresi linear berganda? Karena nilai variabel saya lebih dari 2. Jadi saya menggunakan linear berganda, bukan sederhana. Langsung data saya sudah saya masukkan di sini. Langsung saja ke analyze regression linear dan
Untuk dependen, kepuasan sebagai Y, dan independen ada secara merek, harga, dan kualitas produk. Untuk statistik ini kita punya estimate ini dan continue. Klik OK saja. Di bagian mana kita bisa melihat adanya regresi linear berganda, ini adalah output dari datanya. Kita lihat data tersebut di bagian koefisiennya. Nah, di sini sudah saya kopikan. Nah, di sini ini untuk nilainya. Nah, nilai dari koefisien dari regresi linear berganda itu kita mempunyai rumusan dari analisis regresi linear berganda, yaitu Y sebagai variabel dependen sama dengan A konstanta plus B1 X1 plus B2 X2 plus dan sampai seterusnya. Untuk itu Y-nya yaitu dengan nilai konstantanya yaitu 25,393 plus B1-nya yaitu sebesar 154. Ini kita anggap sebagai positif karena dalam SPSS semua nilai menjadi positif, dan seterusnya 0,052 dan 0,080. Maka interpretasinya nilai konstanta A bahwa nilai sebesar 25,393 artinya jika terjadi perubahan variabel independen nilai X1, nilai X2, nilai X3 sama dengan 0, maka nilai variabel dependen nilai Y sebesar 26,393. Dan nilai koefisien regresinya variabel citra merek adalah 0,154 bernilai positif, sehingga jika harga mengalami kenaikan satu nilai maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar sekian 0,154 dan juga seterusnya. Dan untuk koefisien variabel harga itu 0,052 bernilai positif, sehingga jika harga itu mengalami naik satu nilai maka keputusan pembelian akan meningkat juga demikian. Untuk nilai koefisien pada variabel kualitas produk yaitu X3 adalah 0,080, sehingga jika harga mengalami kenaikan satu nilai maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,80. Baik, sekian presentasi ataupun review terkait tentang pengujian dan analisis interpretasi data yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a